saya sedikit melihat cuplikan daripada perdebatan daripada cawapres. Ya, nomor satu tidak ada mutu lah sama sekali ya. Dan tapi yang saya perhatikan bagaimana Mahfud MD yang ya dalam salamnya pun ya memang dia langsung kepada poin mereka lah. Tidak ada lagi untuk salam yang sebagaimana biasa secara nasionalis ya masih ada ya salam sejahtera dan semuanya itu dia. Dan itu pun tidak perlu lah. Tetapi kita sudah tahu bahwa ide dia ya mengutip dari kata-kata dia yang selalu kembali kepada ajaran berdasarkan apa keyakinan mereka. Jadi ini yang mungkin kita soroti. Negara kita tidak didasarkan kepada ajaran atau ideologi agama. Jadi di sini kita untuk melawan. Kalau itu diselewengkan ya tidak pantaslah seorang Mahfud MD untuk menjadi pemimpin bangsa dan juga mereka yang mengutamakan ideologi negara. Karena negara kita itu sudah diatur secara hukum, tidak berdasarkan agama. Shalom Pak Pol dan semuanya ya. Pertama saya ingin coba meluruskan antara Yahudi dan Israel ya, karena ini disinggung tadi. Kalau Yahudi itu lebih condong kepada keagamaannya, jadi Jewish people ya. Tapi Israel adalah bangsa dan ya itulah yang mungkin perlu sebentar kita... Pak, salah Pak, sebentar jangan dilanjutin dulu. Israel adalah sebuah negara, ya, Yahudi adalah sebuah bangsa, Yudaisme itu keagamaan. Nah, ya. Ulangi ya, Israel cerita tentang negara dan politik, ya. Yahudi cerita tentang bangsa, yaitu suku bangsa atau bangsa, Yahudi. Pastor? Suku bangsa atau bangsa? Bangsa Yahudi, yaitu terdiri dari Lewi, Benyamin, dan Yehuda. Yes. Kalau cerita Yudaisme baru cerita tentang agama. Ya, berarti ya inilah pemahaman yang saya ketahui Pak ya. Jadi itu berdasar daripada Yudaisme. Ini pemahaman internasional secara akademis Pak. Jadi kalau begitu Bapak rubah dari ini, Bapak nanti akan kacau nanti. Baiklah kalau nanti kita ceritanya debat kusir. Jadi terminologinya harus benar, yang diakui oleh dunia internasional. Ya, dan Israel itu adalah sebuah negara. Jadi kita lihat terminologi hari ini ya, jangan lihat bangsa Israel di zamannya Alkitab. Kita cerita hari ini yang di dalam akademisi yang sekarang kita maksudkan. Kalau cerita Israel, cerita negara. Kalau cerita Yahudi itu orang-orang yang tinggal di dalam ya orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, orang Druze dan sebagainya. Kalau kita cerita Yudaisme itu adalah agamanya. Jadi itu harus diluruskan dulu terminologinya. Ya, itulah mungkin pemahaman saya Pak ya, di mana saya tahu bahwa itu dari Judaism, dari agama. Dan kedua ya, Israel kan ya memang turunan daripada Yakub setelah dia diganti nama menjadi Israel, suatu bangsa. Jadi ya ini yang saya melihatnya. Dan kedua, saya juga sepakat bahwa ya bagaimanapun kita orang-orang percaya banyak mendapatkan berkat melalui Martin Luther King ya. Bagaimanapun banyak yang tidak mungkin melihat ke sana, tapi ya bicara soal keterlibatan daripada Martin Luther King adalah dia yang mereform sebenarnya. Selama itu kan ya dalam Katolik nggak boleh baca Bible, semuanya itu harus melalui paus. Tapi seorang Martin Luther King yang berani untuk mereform keadaan itu. Jadi ya saya berasal daripada reformer juga. Jadi saya itu KGPM. Kalau di Minahasa itu dua Protestan agama yang reform itu adalah Gemim dan KGPM. Saya KGPM dan kalau saudara Teddy ya Gemim. Sebenarnya kita juga menyatu satu ajaran. Tapi saya tidak banyak menyinggung soal keagamaan Pak, karena masing-masing mempunyai perbedaan. Dan kalau kita mempertahankan perbedaan itu yang terjadi hingga saat ini. Satu denominasi merasa benar, yang satu lagi karena ajaran daripada pendetanya yang mungkin ya terlalu jauh daripada apa yang mereka pahami. Dan saya juga ya tentunya tidak sependapat bahwa kalau kita mengkapitalisasi ya semua pendeta itu salah. Yang penting mungkin ya kita bisa mengevaluasi, ya kita diberikan logika untuk bisa mengevaluasi ya khotbah-khotbah itu apa benar, kalau itu menjurus
kepada ya pemahaman eh, kesejahteraan daripada pendeta ataupun jemaatnya, ya mungkin ya perlu kita evaluasi kembali. Tetapi ya satu titik yang memang tidak pernah bisa untuk berubah ya bagi saya sendiri juga ya mengenai keselamatan itu sendiri. Jadi itu cukup bagi saya, dan untuk bicarakan soal itu saya sebenarnya lebih tertarik kepada ya bagaimana yang dikatakan kenapa pimpinan Hamas tidak ingin ada suatu gencatan senjata. Karena mereka tahu persis bahwa dikala gencatan senjata ini berarti ada bargaining daripada Israel untuk melepaskan semua sandera yang ada. Jadi kalau mereka melepaskan sandera semua ini berarti ya mereka tidak ada lagi kekuatan yang melindungi mereka, karena para sandera, para hostages ini kan dijadikan alat mereka yang terakhir untuk minta perlindungan. Jadi semua ini ya adalah taktik yang licik daripada Hamas ya dan para teroris ini. Jadi ya saya melihat bahwa ya kalau andai kata Hamas ini melepaskan mereka, berarti mereka akan dihancurkan, karena juga pimpinan Hamas sudah tahu Israel tidak bergeming lagi dengan, meskipun mereka minta ampun sebagaimana yang mereka inginkan, mereka akan tetap bombardir, dilenyapkan. Jadi mungkin itu yang menjadi penolakan daripada mereka. Karena dan lagi satu ya mereka juga tidak bodoh untuk melihat bahwa Israel mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Andai kata Israel tidak memegang itu code war conduct ya, atau peraturan di dalam perang itu, ya sebenarnya dalam 3 hari sudah habis seluruh Gaza. Tapi mereka terlalu memperhitungkan kemanusiaannya itu yang lebih daripada militer-militer di dunia lainnya, termasuk ya Amerika. Mereka tinggi sekali, di mana peraturan-peraturan militer dan perang itu mereka hargain sekali. Tapi sebaliknya justru menjadi weak point daripada mereka, terlalu mengikuti sistem yang seharusnya harus dilawan. Karena bagaimana kita tetap memberikan suatu kebaikan kepada para teroris yang ingin melenyapkan kehidupan mereka. Jadi di sini adalah bagian daripada kita untuk melihat bahwa ya memang salahnya juga kita kemarin dibahas oleh Pak Paul mengenai ya mengasihani dan belas kasih. Itu di sini yang terjadi, bahwa ya kalau kita cuma berdasarkan kasihan, ya itulah. Dan mungkin ini adalah faktor daripada Israel yang terlalu ya kasihan ya kalau mati semua itu penduduk di Gaza. Tetapi sebaliknya juga penduduk di Gaza kan itu memang mereka kompromi semua dengan pimpinan mereka dan jihadis. Jadi kalau kita datang kepada kesimpulan bahwa ya ini sulit bagi suatu penegakan hukum dikala kita bertoleransi kepada hal-hal yang akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi macam saya selalu memberikan perumpamaan, ya kita mengasihani orang yang mungkin ya tidak ada tempat dan segala macam, tapi kalau kita memberikan pengasihan pada mereka dengan memberikan tumpangan segala, akhirnya mereka yang akan membakar atau memperkosa keluarga kita, anak, istri, ya bagaimana? Jadi di sini yang harus juga sebagai orang Kristen itu tentunya ada perbandingan ya, bukan berarti ya kita kalau bicara begini dianggap semua kalau begitu ya kejam, ya bukan, ya kita harus memberikan suatu penjelasan yang benar, karena kebaikan itu bisa diartikan bagi orang yang memang sengaja ingin menghancurkan negara kita, dan di sanalah yang dipakai oleh orang-orang yang memang tidak ingin mencari kedamaian. Sebagaimana yang kita lihat kan, para jihadis-jihadis itu, apa yang mereka lakukan? Semua itu kebencian. Dan termasuk apa yang sekarang ini, saya sedikit melihat cuplikan daripada perdebatan daripada cawapres. Ya nomor 1 tidak ada mutu lah sama sekali ya. Dan, tapi yang saya perhatikan bagaimana Mahfud MD yang ya dalam salamnya pun ya memang dia langsung kepada poin mereka lah. Tidak ada lagi untuk salam yang sebagaimana biasa secara nasionalis ya, masih ada ya salam sejahtera dan semuanya itu dia. Dan itu pun tidak perlu lah. Tetapi kita sudah tahu bahwa ide dia ya mengutip dari
kata-kata dia yang selalu kembali kepada ajaran berdasarkan apa keyakinan mereka. Jadi ini yang mungkin kita soroti, negara kita tidak didasarkan kepada ajaran atau ideologi agama. Jadi di sini kita untuk melawan. Kalau itu diselewengkan ya tidak pantaslah seorang Mahfud MD untuk menjadi pemimpin bangsa dan juga mereka yang mengutamakan ideologi negara. Karena negara kita itu sudah diatur secara hukum, tidak berdasarkan agama. Jadi mungkin itu saja Pak, tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Pastor, halo. Lanjut Pastor, Pak Santiamer. udah jam 12 ini masalahnya Oh. di Jakarta. Kalau nggak ada lagi ditutup aja Pak. Ya. Jangan kepanjangan karena video ini supaya bisa dipotong-potong sama teman-teman yang tadi antisemitik tadi. Ya, penutupnya dari Pak Robert lah, sekaligus doa Pak. Ya sekalian. Oke, terima kasih Pak ya. Sebagai penutup ya, saya selalu berusaha untuk kita melihat kejernihan daripada tuntutan-tuntutan kita, terutama mengenai keadilan di Indonesia dan dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada. Jadi saya mensyukuri di mana ya kita boleh menyatu sini. Perbedaan pandangan itu adalah bagian daripada kehidupan, tapi tidak membawa kita kepada perpecahan sebagaimana yang kita harapkan. Dan khususnya bagi orang-orang percaya, mari kita satukan pandangan-pandangan kita untuk mensupport apa yang baik, dan sekali lagi kita tidak pernah memusuhi negara kita. Semua yang berbicara di sini adalah orang-orang yang mencintai negaranya, dan kita tidak pernah ada kegiatan yang makar ya. Makar itu berarti ya kita menggerakkan atau mempropaganda suatu kekuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para kelompok khilafah seperti Bahar Smith, Rizik dan lain-lain, dan juga provokasi daripada pimpinan-pimpinan atau pemuka di Indonesia seperti Yusuf Kala, Fadlison, juga Amin Rais, Ma'ruf Amin, Mahfud MD yang memprovokasi masyarakat, rakyat demi agama. Jadi saya bersyukur di mana kita bersuara secara konsisten untuk menuntut keadilan di Indonesia. Dan semoga melalui Natal bersama ini saya sampaikan selamat Natal kepada seluruh kawan-kawan yang ada. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita masih bisa melanjutkan perjuangan ini dengan tujuan Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi yang disepakati melalui konsensus bangsa dan negara dan pemuka bangsa kita. Terima kasih Pak, inilah bagian dari kita. Pak Robert, sebelum Ya. ditutup dengan doa Pak, itu tadi saya lihat Ben Alexander resign itu. Singkat aja Pak, apa Ben Ya. Alexander, nanti langsung ditutup doa oleh Pak Robert ya. Silakan Pak Ben Alexander. Selamat malam. Iya, singkat aja Pak. Berarti Pastor yang protokol The Elders of Zion itu hoax juga ya? Itu salah satu produk hoax ya, Pastor ya? Oke. Mungkin Pastor lagi mengendarai mobil, mungkin bisa ditanyakan minggu depan lagi ya. Oke, ya siap, itu aja. Thank you. Itu Ben aja. Alexander ya. Oke, silakan Pak Bung Robert ditutup dengan doa Pak. Ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Besar dan ajaiblah kuasa-Mu ya Tuhan, adil dan benar jalan-Mu. Engkau adalah Raja segala bangsa dan yang maha kuasa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan yang begitu hebat, yang jauh daripada pengetahuan kami manusia dan pemahaman kami. Oleh sebab itu, kami berterima kasih di mana Engkau memberikan kami akal pikiran untuk dapat mengevaluasi apa yang benar. Dan Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk mengambil langkah-langkah yang berguna, bukan hanya dalam hidup kami atau keluarga kami, tetapi juga berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2023 ini. Terlalu banyak yang telah kami diskusikan, kami narasikan, dan kami peduli
secara khusus dengan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah nilai-nilai yang didasarkan kebenaran itu boleh terus menjadi bagian daripada tuntutan-tuntutan dari semua masyarakat, baik mereka yang tergabung di dalam Zoom maupun live stream daripada Pak Polsang dan bahkan para YouTuber-YouTuber yang lain. Agar negara kami boleh memahami bahwa bangsa Indonesia akan diberkati dikala mereka mempraktikkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan Pancasila dan juga telah ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Inilah semua bagian kami untuk menyatakan agar negara kami tidak lagi memframing ataupun memakai kekuatan-kekuatan yang didasarkan oleh pemahaman atau ideologi, baik itu pribadi ataupun suatu ajaran yang dapat menyesatkan bangsa dan negara kami. Berikan pengetahuan bagi pemimpin yang ada dan juga pemimpin yang akan datang, yang akan terpilih pada tahun depan. Dan kami bermohon melalui anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami, boleh menyatakan kebenaran tanpa ada rasa ketakutan, karena takut itu datangnya dari iblis sendiri, tetapi menyatakan kebenaran itu berasal atau datangnya dari Tuhan, supaya dunia ini diterangi. Meskipun banyak konsekuensinya, tapi kebenaran selalu akan dimenangkan, karena Tuhan sendiri yang berada di dalam kebenaran yang kami percaya dapat merubah bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.